Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan 35 Malang. Tetap bersemangat, tetap belajar ya. Kita akan membahas tentang audio amplifier. Jadi di sini kita menggunakan amplifier, penguat amplifier, tapi bekerja pada frekuensi audio, bukan pada frekuensi yang lain. Nah, penguat pada audio ini kemarin sudah dibahas sesi sebelumnya, penguat kelas AB. Nah, pertanyaannya bagaimana Anda agar dayanya lebih tinggi? Nah, dayanya lebih tinggi salah satunya adalah dibuatlah tegangan sumber itu lebih tinggi. Tetapi kalau Anda sudah membeli trafonya, contohnya trafo 40 volt, CT40 ya, kita kok kepingin dayanya lebih tinggi, sedangkan speakernya juga masih tetap 8 ohm. Nah, maka langkah yang paling mudah adalah dengan cara membuat power amplifier itu dengan cara membuat bridge atau membuat penguat lagi tetapi disatukan. Nah, kita lihat saja di sini. Jadi ini contohnya sebuah penguat dayanya. Kita gambar seperti ini. Contohnya ini 30 kali penguatannya. Artinya tegangan yang masuk ini akan dikuatkan 30 kali. Kita pakai standar internasional. Kalau pakai tegangan input 0 dB ya, di sini 0 dB. Maka di sini adalah sekitar 0,77 volt, 0,77 ya. Ini adalah patokan bahwa kalau pada 0 dB volt, maka di sini ampli ini harus penguatannya maksimum. Kita lihat kalau 0,77 kalikan 3, maka di sini akan menjadi 21 volt. Ya. 21 berarti ditambah 3 bersekitar kurang lebih kira-kira sama dengan 23 volt. Kalau tegangan Anda yang Anda gunakan contohnya VCC-nya adalah di tegangan trafonya kita pakai ya AC-nya trafo, kita pakai 40 volt, maka dia bisa mengeluarkan tegangan 23 ini tanpa cacat. Tapi tegangan 23 ini akan memberikan daya pada speaker itu kecil. Jadi kalau kita hitung daya speaker itu ya, daya speaker pada 8 ohm adalah sama dengan V kuadrat itu per R, yaitu V nya ini 23 kuadrat dibagi R nya 8. Anggap saja ini cuma 20, 400 bagi 8, 400 bagi 8 ya cuma 50 watt, tapi dia tanpa cacat. Sekarang kalau kita genjot ini di sini masukannya, katakan pengalinya ditambah lagi, kita pakai pengalinya pakai 50 contohnya. Caranya bagaimana? Ya gainnya ini RR-nya dirubah supaya ini 50 kali. Jadi power apapun prinsipnya seperti ini. Jadi kalian jangan berpikiran powernya dianggap ideal loh ini ya. Powernya pokoknya kelas AB dianggap ideal. Kalau kepingin nanti settingnya kepingin sempurna, seluruhnya kepingin kayak apa, yaitu tergantung dari desain power itu masing-masing. Ini saya menganggap bahwa power AB itu hampir-hampir sama. Nanti perkara spesifik kita akan bahas lebih lanjut di bagian power berikutnya. Jadi tetap ikuti kami terus sehingga Anda mengerti betul tentang bagaimana si power amplifier itu. Baik, kita lanjut. Jadi kalau kita pakai 50 kali RF per R ground-nya ini yang dirubah, boleh RF-nya, boleh R ground-nya. Nanti akan kita kupas di sesi pembuatan power amplifier. Ya. Nah, kalau di sini kita kalikan 50, tentunya di sini akan menghasilkan sekitar 37 volt. 37 tambah 3 berarti sekitar 38 volt. Nah, kalau AC-nya 40, ini tidak mungkin 38 volt. Kenapa? Pasti dia ada rugi-rugi. Biasanya di sini hanya berkisar sekitar 35 volt. Jadi kalau kita masukkan sinyal suara dengan kekerasan 0 dB, maka ya di sini akan cacat. Bagaimana supaya tidak cacat? Biasanya ini dipasang namanya kompresor atau pembatas suara. Biasa biar tidak membrut kata orang ya. Itu akan kita bahas lagi di sesi yang lain lagi. Jadi ini kita berbagian aja.
Baik. Daya dengan 38 volt, maka daya di sini akan menghasilkan pada kapasitas maksimum, ya. Anggap saja maksimumnya di sini tadi hanya sampai 35 volt, maka 35 kuadrat, ya. 35 kuadrat ini bagi 8 ohm ini speakernya. Yaitu sama dengan 35 kali 35 dibagi 8. Anggap saja kita permudah, kalau ini dibagi ini sekitar 4, ya 4 kalikan ini ya mungkin hanya kira-kira sama dengan 150 watt. Daya yang cukup kecil, ya, kecil sekali. Jadi kalau Anda pakai power dengan daya tegangan sumbernya hanya AC 40, Anda pakai 18-an ya pasti gembrut atau cacat, geber, sember gitu atau orang. Jadi tidak mungkin di sini akan mengeluarkan daya 1 juta watt, 1000 watt ya, omong kosong itu, ya. Jadi tolong ini dicamkan. Pada 8 ohm speaker itu hanya kena 150. Pak, bagaimana kalau speakernya ini dibuat banyak? Ya tetap aja 150, 150, 150. Jadi per speaker itu hanya kena 150. Kalau perkara jumlahnya kuat jadi 10 biji, katakan bisa 1 ohm, ya tetap aja speakernya kekuatannya cuma dikasih 150. Akhirnya dia mampu, contohnya pakai 10 kali lah, kita pakai ekstrem aja 10 kali speaker paralel semua, ya 150 kali 10 idealnya ya hanya 1500. Ya memang mampu 1500, tapi posisinya pada berapa ohm itu sangat rendah sekali hambatannya. Nah kalau rendah apa efeknya? Nah ampere yang dibutuhkan di sini juga besar. Berikutnya adalah speaker itu tidak pernah kerja secara optimum. Lanjut. Nah bagaimana supaya power ini bisa besar? Padahal ini kelasnya kelas AB. Nah cara yang paling mudah adalah dengan memasang namanya bridge atau membuat amplifier ini dengan sistem jembatan atau BTL, bridge transformator less, ya. Jadi menggunakan jembatan tapi tidak menggunakan trafo. Bagaimana caranya ini? Saya perlihatkan. Nah, kita akan memasang satu power lagi di sini. Kita sederhanakan saja seperti ini. Nah, caranya bagaimana? Siklus antara di sini, kalau ini atusnya siklus plus, di sini akan mengeluarkan plus tapi lebih tinggi. Nah, supaya pengalinya ini 1 kali, ya, maka di input main ini, contohnya ini ada R umpan baliknya 33 kilo ya, sama di sini. Ya, cara yang paling mudah adalah ya kita buat umpan balik hanya sebuah resistor saja di sini, masukkan ke sini. Nah, perkara ini ada R ke ground itu tidak berpengaruh. Boleh kalian R-nya ini dinaikkan. Tentunya aslinya 1 kilo, kasih aja 10 kilo, nggak masalah. Yang penting ini R di sini, ya di sini ini yang perlu diingat ini, harus sama dengan R di sini, sehingga penguatannya ini minus. Jadi waktunya siklus ini ke atas, maka keluarannya ini ke bawah gini, balikannya. Sehingga kalau ini dipasang speaker, kita pasang speaker tetap 8 ohm, itu ya. 8 ohm di sini, maka tegangan yang mengenai speaker ini menjadi 2 kalinya. Nah, dengan tegangannya mengenai 2 kali, pertanyaannya berapa daya yang keluar? Daya yang keluar itu bukan 2 kali, Anda akan salah berpikir seperti itu. Kenapa? Dengan meningkatkan tegangan 2 kali, maka daya akan meningkat 4 kalinya. Karena kita tahu bahwa V itu sama dengan V kuadrat per R. Sehingga kalau V-nya dinaikkan 2 kali, ya otomatis dia dikuadratkan. Kalau tegangannya naikkan 3 kali, ya berarti 9 kalinya. Seperti itu. Pertanyaannya bagaimana? Bagaimana sumber trafonya? Kuat apa enggak? Nah itu masuk ke hitungan lain. Ya, nanti hitungannya akan ketemu. Jadi kalau Anda membuat power tidak, oh ini 1 juta watt, 1000 watt, tanpa ada pembuktian hitungan, itu namanya omong kosong. Ya. Sekali lagi, tolong pemirsa semua harus pinter-pinter lah, jangan sampai kita hanya terbuai dengan kalimat atau sablonan dan seterusnya. Ini
memang kita akan menjelaskan yang secara versi yang berbeda dengan yang lain. Ini dengan cara yang menurut saya sendiri ya, ini saya buat bahasa yang paling mudah lah, paling mudah. Sehingga kalau pertanyaannya 8 ohm dayanya 4 kali, berarti kan dia akan kena 600 watt. Jadi speaker ini nanti pada tegangan AC 40 volt, speaker ini akan kena 600 watt. Nah, kalau dia 600 watt, pertanyaannya berapa trafo yang kita butuhkan? Kayak kita akan menghitung lagi. Jadi kalau dayanya P itu sama dengan 600, maka I yang mengalir itu adalah V per R. Hitungan yang paling mudah saja. Hitungannya sebenarnya tidak seperti ini, pakai logaritma, pakai fungsi imajiner, tetapi untuk pemirsa semua saya kira nggak sefamiliar yang seperti itu. Ini cara yang mudah, tetapi kita nggak ngawur lah, ya. Pendekatan, tapi pendekatan yang masuk akal, bukan pendekatan yang asal-asalan, ya. Baik, tegangan yang di sini, kalau V-nya tadi sumbernya adalah dia di sini akan mengeluarkan tegangan tadi, kalau dia maksimum 30, maka di sini mampu 70 volt. Ini ke sini. Maka arus yang diperoleh di sini adalah 70 dibagi 8 ohm itu. Berarti ya kalau 70 bagi 8, ya berarti ini kira-kira akan sama dengan ya sekitar, kalau 10 ampere dia kebanyakan, berarti 9 ya. Yang anggap aja ini kira-kira sama dengan mendekati 9 ampere. Jadi kalau Anda punya trafo 9 ampere ya, atau 10 ampere lah, dia hanya mampu ya 8 ohm ini, maka dia akan mengeluarkan daya kira-kira maksimumnya hanya 600 watt. Jadi kalau Anda menggunakan trafo CT40 kok ada yang bilang 1000 watt, ya berarti sudah tidak sesuai dengan hitungan ataupun tidak sesuai dengan realnya, seperti itu. Nah, kalau posisi 8 ohm itu aja butuh 9 ampere, berapa posisinya kalau dia 4 ohm, speakernya paralel 2. Baik. Kalau ini speaker 2 seperti ini, 8 ohm lagi, maka di sini tinggal ganti aja 4. Maka di sini akan butuh sekitar kira-kira ya 17 ampere. Maka trafo yang kita digunakan di sini untuk amplifier 2 buah spread ini butuhnya mendekati 20 ampere. Nah, ini boleh dibuktikan, boleh diuji, pasti hasilnya seperti itu. Kalau enggak ya mendekati. Jadi bukan persis plug, enggak. Ini hitungannya tidak plug, tapi pendekatan. Baik, dari sini nanti sistem BTL-nya kayak begini, ada yang model ditambahi IC lagi, nah itu hanya versi tekniknya saja. Nanti akan kita buktikan pada episode yang berikutnya bagaimana membuat bridge ini. Nah, apa yang kita lakukan kalau power ini kelas AB ini sudah berdaya besar? Nah, tentunya kalau sudah berdaya besar ya kita harus memikirkan juga apakah transistornya mampu, berapa paralelnya. Nah, itu yang harus kita pikirkan. Apa kelemahannya, kelebihannya apa? Semua ada kelemahan kelebihan, jangan salah ya. Setiap amplifier apapun selalu ada kelemahan dan kelebihannya. Kelemahannya apa, kelebihannya nanti akan kita kupas sesi berikutnya. Nah, untuk kelemahan AB ini, kelemahan AB adalah powernya sangat panas. Kenapa? Karena dia punya rugi-rugi yang besar. Ya. Karena efisiensinya itu hanya sampai 60%. Artinya apa? Kalau Anda mengeluarkan 600 watt di sini, maka ya rugi-ruginya sekitar 400, 300, 400 seperti itu wattnya. Makanya dia di dalam pendinginan butuh kipas yang baik. Bagaimana arusnya? Memang arusnya akan jadi besar karena ini sistemnya sistem bridge. Kalau Anda tidak menggunakan bridge, nanti kita akan kupas sesi yang lain. Cuma di dalam sesi bridge ini ada kelebihannya, yaitu pada saat ini rusak biasanya kalau kita menggunakan pengaman dengan menggunakan fuse atau sikring, ini tidak akan mengenai speaker. Nah, ini yang selama saya teliti sudah puluhan tahun ini, ya mungkin sekitar 30 tahun ini tidak pernah ya hanya 1-2 rusaknya ampli mengenai speaker. Jadi kalau Anda tidak punya dasar
oh ini rusak A, rusak B karena ini. Anda boleh mengambil kesimpulan seperti ini. Itu ya, harus semua diriset dengan benar sehingga Anda membuat sebuah informasi itu betul. Nah, sekarang akan kita buktikan amplifier ini dengan model BRID atau model BTL pada pembuktian berikut ini. Mari kita lihat. Baik, ini adalah pembuktiannya. Jadi ini adalah power system BTL atau BRID, transformator less atau dua power yang jadikan satu. Ini adalah function generator untuk masuk sebagai sinyalnya di sini. Kalau Anda tidak punya ya gunakan trafo aja. Masukkan ke sini. Ini hanya untuk melihat cacat suara ya. Di osiloskop ini hanya untuk melihat cacat suaranya. Nah, sedangkan di sini ini adalah tegangan yang dihasilkan keluarannya. Nah, ini sama ini. Ini dengan menggunakan abu analog boleh, digital juga boleh. Ini kita akan membuktikan. Baik, sekarang akan saya hidupkan. Ya. Nah, amplifier ini akan kita beri sinyal. Ya. Kita beri sinyal. Ini tanpa beban. Ya. Kita lihat di sini. Nah, dia sudah 48 volt karena ini modelnya BTL, maka dia akan meningkat tegangannya 2 kali. 53 volt di sini keluar, tegangannya belum cacat. Jadi nanti kalau cacat dia kotak ya. Terus kita naikkan. Nah, ini cacat sudah. Nah, pada saat mendekati cacat ini kita lihat di sini. Nah, 73 volt persis seperti teori. Kenapa? Karena sumber tegangannya AC tadi 40. Ini teori yang paling praktis lah. Kalau Anda menggunakan CT40 di BTL ya pasti keluarannya maksimum hanya 70 volt. Sekarang kita masukkan beban. Ini belum saya kasih beban. Kalau kita masukkan beban ya, beban 8 ohm, ya pasti tegangan ini akan turun. Kenapa? Ya karena dia punya rugi-rugi. Kita lihat. Nah, maksimum sudah kan? Nah, ini sudah cacat. Dia hanya keluar 54 volt ya, 54 volt. Oke. Saya tidak bisa lama-lama karena listriknya jelek. Ya, saya ulangi lagi. Keluarannya di sini maksimum hanya 54 ternyata. Kenapa? Ya karena tadi ada rugi-rugi. Nah, ini sudah cacat. Ya, sudah kotak itu berarti cacat. Oke, ya. Ini osiloskopnya agak trouble ini. Oke. Nah, di sini kita buktikan bahwa tegangan keluaran ini tadi ya hanya sebelum ada beban bisa 70, ternyata kasih beban ya dia hanya 54 saja. Bagaimana kalau kepingin buatnya besar lagi? Ya, tentunya sumbernya dinaikkan lagi. Kasih aja CT 50 volt terus di BRID seperti itu. Sehingga daya yang ke speaker itu dia menjadi besar. Mungkin saya kira itu untuk pembuktiannya. Mengenai cara merakitnya, cara menggunakan amplifiernya, itu akan kita bahas ke sesi berikutnya. Kita bertahap saja supaya pemirsa betul-betul paham bagaimana sih amplifier kelas AB untuk meningkatkan. Memang salah satu caranya hanya dengan menggunakan BRID transformator less atau BTL. Tanpa kalau kita menggunakan trafo penaik tegangan. Kenapa? Kalau Anda menggunakan trafo penaik tegangan, maka karakternya akan berubah. Kecuali untuk kebutuhan tertentu. Contohnya Anda menggunakan sistem 100 volt pada amplifier model amplifier untuk umum. Istilahnya amplifier untuk publik ya, publik untuk pengumuman, untuk di hall ataupun apa itu boleh Anda menggunakan tegangan 100 volt dengan cara menggunakan transformator dinaikkan. Bagaimana tekniknya akan kita bahas untuk penggunaan amplifier publik. Nah, memang sangat banyak. Ikuti terus channel kami sehingga pengetahuan tentang amplifier ataupun aksesoris yang lain, pernik-pernik yang lain, Anda akan mampu membuatnya atau mengerti tentang sebuah sistem audio yang handal dan profesional. Terima kasih, tetap semangat belajar. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.